Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, ini menarik nih. Pernah gak sih kamu terbesit sejenak aja dalam pikiran kamu bahwa ternyata ada loh satu orang di dalam hidup kamu yang selama ini dia itu bersembunyi. Iya, orang ini ada dan dia tuh betul-betul spesial banget untuk diri kamu. Sayangnya, dia tersembunyi dan selama ini kamu gak tahu cara menemukan orang itu. Padahal, bener deh, kalau orang ini ditemukan, hidup kamu beres semuanya. Masalah cinta beres, masalah uang beres, dan ini, dengerin baik-baik, adalah sangat masuk akal dan logis banget. Logis apa? Yuk, dengerin aja Pagar Kehidupan seperti biasa. Biarkan saya bercuap-cuap sendiri dengan keindahan loudspeaker dari speaker handphone kamu mungkin, atau laptop kamu, sambil kita membahas apa sih ilmu emas yang lagi-lagi bisa nampar kamu di hari ini. Oke? Dengan menyebut nama Allah dulu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat kamu. Amin. Gini teman-teman, sekarang coba kamu awali dengan mengatakan terima kasih kepada dirimu sendiri. Enggak, saya serius nih. Coba deh sekarang juga kamu praktekin, ucapkanlah terima kasih kepada diri kamu sendiri. Silakan. Nah, kan? Bener tebakan saya. Ketika kamu saya suruh begitu, pasti kemungkinan cuma dua. Pertama, bengong, pelangak, pelongok, bingung. Yang kedua, nanya dalam hati, caranya gimana mas? Betul gak? Ini yang membuat saya jadi gemes kepada kamu sebagai sahabat baik saya. Kenapa? Karena inilah yang selama ini diri kamu sering banget lalai, sehingga masalah hidup jadi datang terus-menerus. Teman-teman, kamu tahu gak sih, ada satu orang yang saya katakan tadi di bagian depan, yang dia itu selama ini tersembunyi. Dan barang siapa yang menemukan satu orang ini, masalah hidupnya bakal beres. Kamu tahu orang itu siapa? Coba tebak siapa orang itu? Betul, orang itu adalah diri kamu sendiri yang percaya bahwa dirinya adalah manusia hebat. Saya ulangi, orang itu adalah diri kamu sendiri yang percaya bahwa benar dirinya adalah manusia yang hebat. Sekarang sampai sini udah. Saya langsung to the point aja nanya sama kamu. Maaf nih kalau ini nampar. Kapan terakhir kali kamu ngerasa bahwa diri kamu hebat? Saya ulangi perkataan saya, jawab dalam hati. Tolong jawab jujur aja, gak usah dengan jawaban sok puitis, sok takut salah atau apapun. Secara jujur, kapan terakhir kali kamu ngerasa diri kamu hebat? Kalau ternyata setelah saya tanya begini, maaf, diri kamu bengong, berarti sepertinya nggak pernah ataupun sudah lama banget kamu merasa bahwa diri kamu hebat. Nah ini yang jadi biang kerok masalah hidup kamu, sadar nggak sih? Sebentar deh, sekarang kita renungkan, kita cermati bareng-bareng yuk. Kamu sadar nggak kenapa diri kamu bisa ketemu orang yang salah terus? Diri kamu sadar kenapa harus ketemu dengan orang-orang yang bikin kamu sakit hati terus? Maaf ya, maaf banget. Itu karena kamu sendiri secara nggak sadar. Iya, bener, saya nggak salah ngomong. Itu karena diri kamu sendiri sebagai sahabat saya yang secara tidak sadar mengundang mereka untuk hadir ke dalam hidup kamu. Loh mas, bentar mas. Ini maksudnya gimana ya? Ini nggak masuk akal. Kenapa? Gak mungkin mas, saya itu mengundang orang-orang salah hadir dalam hidup saya. Gak masuk akal. Kenapa? Ya mana ada orang yang pengen hatinya disakiti. Saya kan masih waras mas. Gak mungkin dong saya mengundang mereka hadir dalam hidup saya. Gak masuk akal ini. Sebentar, sabar dulu, dengerin saya. Cermati, ini nih dagingnya. Teman-teman, selama ini benar atau enggak, diri kamu menunggu pujian bahwa kamu hebat dari orang lain. Saya ulangi, bener nggak selama ini diri kamu nih sebagai sahabat saya yang luar biasa, bener nggak sih diri kamu selalu menunggu pujian bahwa kamu hebat,
pujian bahwa kamu cantik atau tampan, pujian bahwa kamu berharga, pinter dari orang lain. Bener apa enggak? Jujur jawab dalam hati. Bener ya? Nah sadar enggak? Itu tuh biang keroknya. Kenapa saya bilang itu menjadi biang keroknya? Karena sadar enggak sih? Ketika kamu menunggu pujian dari orang lain, di saat itulah kamu berharap. Sadar enggak? Dan sadar enggak sih? Di saat kamu berharap sama orang lain, di saat kita berharap sama orang lain teman-teman, sadar atau tidak, di saat itu kita mengundang kekecewaan hadir dalam hidup kita. Benar atau tidak? Renungkan kisah hidup kamu. Nah, kalau diri kamu mendadak mengangguk-anggukan kepala lagi seperti biasanya, berarti apa yang saya bilang ini benar sampai sini. Nah sekarang coba kita renungkan dulu, kita cermati dulu sampai sini bareng-bareng teman-teman, bersama dengan saya. Diri kamu apa gak capek memuji tapi menunggu orang lain dulu? Saya ulangi, diri kamu apa gak capek ya memuji tapi nunggu orang lain dulu baru kamu memuji diri? Contoh, bagi diri kamu yang pengen kurus atau pengen gemuk nih, nunggu dulu sampai ada orang yang muji fisik kamu. Badan kamu kurusan ya, seksi. Baru kamu berkata, iya badan aku kurusan, seksi banget. Atau mungkin kamu yang pengen gemuk, selama ini kurus. Badan kamu berisi, hebat banget tuh, berotot. Baru percaya, oh iya badan aku berisi, berotot. Aduh aku senangnya, badan aku spesial banget ya ternyata berisi, berotot. Kenapa sih? Kenapa harus ada orang lain dulu yang muji diri kita, baru kita percaya bahwa kita tuh berharga? Coba renungkan deh. Renungkan baik-baik dan dalam-dalam pertanyaan ini. Ada apa dengan kamu? Kenapa selama ini diri kamu sebagai sahabat saya nggak percaya? Nggak percayanya bukan sama orang. Nggak percayanya justru sama diri sendiri. Tapi anehnya, kamu malah percaya banget sama ucapan orang, betul nggak? Di saat orang mengatakan kamu bodoh, kamu percaya, oh iya aku bodoh, aduh aku bodoh sekali. Padahal orang itu juga gak ngerti kamu. Padahal orang itu gak hidup 24 jam setiap hari sama kamu terus. Tapi sekalinya mereka ngomong negatif, kok kamu percaya? Aneh ya? Aneh loh diri kita tuh. Kenapa ucapan negatif orang lain kita lebih percaya dibandingkan ucapan positif dari diri kita sendiri terhadap tubuh atau diri kita sendiri? Bener nggak? Renungkan deh. Bener? Nah, saya tahu diri kamu sudah banyak ketampar sampai di sini. Sabar. Ini belum apa-apa. Yang ingin saya sampaikan kepada kamu adalah sederhana, teman-teman. Diri kamu tuh pada dasarnya emang kurang hebat. Iya, maaf ya, saya harus bicara jujur nih, karena kamu kan sahabat saya. Sahabat itu harus mengatakan yang pahit adalah pahit, yang manis adalah manis. Setuju ya? Saya harus bilang apa adanya. Benar, diri kamu itu memang pada dasarnya kurang hebat. Loh mas, kok saya udah ditinggiin, dijatuhin lagi? Tega banget toh mas. Enggak, sabar dulu, saya belum selesai ngomong nih. Diri kamu itu memang kamu bukan orang yang hebat. Tahu nggak kenapa? Karena kamu selalu melihat yang jauh tapi melupakan yang dekat. Itu loh. Itu yang saya maksud kenapa kamu belum hebat. Bener nggak? Saya ulangi ya. Emang bener diri kamu tuh belum hebat. Tahu nggak kenapa? Karena selama ini kamu selalu menunggu yang jauh, melihat yang jauh, tapi melupakan yang dekat. Siapa yang dekat? Yang dekat itu cuma dua, Tuhanmu dan dirimu. Saya ulangi, yang paling dekat dengan kamu itu cuma dua. Bukan pacarmu, bukan pasanganmu, bukan sahabat paling dekatmu, bukan rekan kerja paling baikmu, bukan siapapun orang yang kamu kagumi, bukan mereka. Yang paling dekat kepadamu cuma dua, yaitu Tuhanmu dan dirimu sendiri. Titik, gak ada koma. Betul atau tidak? Renungkan. Nah sekarang coba kita lihat dari sini, kita renungkan bareng-bareng. Selama ini kita udah ngobrol sama Tuhan. Udah ngobrol seakrab apa sama pencipta kita. Bagi yang muslim saya tahu kamu insya Allah sholat nih. Tapi pertanyaan saya, ketika kamu sujud, sujudnya buru-buru apa dinikmatin? Kalau kita sebagai orang muslim, sujud itu nikmat banget loh.
Jangan buru-buru ya, dinikmatin. Ngobrol sama pencipta kita dalam sujud kita ketika sholat ya. Itu nikmat banget, dadamu jadi sejuk, dicoba deh. Coba sekarang. Coba kalau memang sudah waktunya sholat, kamu sudah sholat wajib, ambil wudhu lagi sholat sunnah. Coba, bener gak kalau sujudnya lama, ngobrol pakai hati, itu enak. Dicoba. Seakrab apa kita sama Tuhan kita, itu yang menentukan kebersihan kalbu kita. Kalbu atau kolbu itu adalah hati. Hatimu itu harus dibersihin dulu supaya semua masalah beres. Saya ulangi, kolbu kita harus bersih dulu supaya semua masalah beres. Percuma kamu nonton motivasi terus, tapi kalbu kamu gak bisa diberesin, keras kepalanya kamu gak mau nyembah Tuhan, cuman yang penting ritual beres doang, selesai, beres, gak bersih tuh kolbu, ya udah masalah gak beres juga. Jadi yang harus saya lakukan apa mas? Nomor 1, perbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Bagi yang muslim, saya tahu kamu sholat, tapi coba deh koreksi diri kita sendiri. Ingat ya, bukan koreksi orang. Gak usah nunjuk siapa ibadahnya gimana, enggak. Kita koreksi diri sendiri. Kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau kamu selesai sholat, rasanya tenang, damai, hilang perasaan negatif di hati atau sama aja? Kalau sama aja berarti, maaf banget, menurut guru agama saya, sholatnya kurang bener. Karena ibadah yang bener itu akan membuat pelakunya selesai ibadah jadi gak pengen lagi kesel, jadi gak pengen lagi marah, jadi gak pengen lagi anxiety, jadi gak pengen lagi ngerusak kesenangan orang lain, iri, dengki itu hilang. Nah, sekarang untuk yang bagian ini saya punya resep tambahan nih. Ingatlah teman-teman, kita itu manusia butuh sang pencipta. Ulangi ya, teman-teman, sehebat apapun kita, sehebat apapun kamu harus sangat akrab dengan penciptamu. Itu di garis bawahi. Nah, sekarang gimana caranya saya bisa semakin akrab dengan pencipta saya mas? Saya udah ibadah, kalau yang muslim mungkin udah sholat. Nih saya bicara sebagai orang muslim ya, karena saya Islam, jadi saya tahu ilmu ini, saya sebarkan dulu deh. Zikir teman-teman, coba kamu pelajari zikir namanya zikir kolbu. Zikir kolbu itu intinya kamu menyebut nama Allah tapi dalam hatimu. Mulutnya gak usah ikut komat kamit dulu. Zikir pakai hati itu lebih dalam efeknya untuk membersihkan kolbu. Lihat di YouTube banyak caranya. Kalau kita udah rutin zikir kolbu, kolbu kita bersih, enak banget rasanya. Rasanya tuh seger, fresh, dan itu obat penenang paling mujarab. Gak ada yang ngalahin. Jadi bagi yang muslim, kamu coba dulu zikir kolbu. Ya, zikir apapun, tapi ucapkan di hati. Jangan di mulut atau jangan cuma di mulut. Bisikan di hati. Lihat efeknya, kolbu kamu bersih. Nah bagi kamu yang berkeyakinan lain gimana? Nah coba, kamu pelajari sesuai dengan keyakinanmu sendiri. Intinya, dekatkan dirimu dengan apa yang kamu yakini sampai kamu merasa teduh. Itu yang benar. Nah yang kedua, kamu sudah dekat dengan penciptamu. Bagaimana dengan hubunganmu dengan dirimu sendiri? Apakah kamu selama ini sudah akrab dengan dirimu sendiri? Teman-teman, saya punya satu kalimat yang mungkin kamu pernah dengar dan ini benar. Kalau kamu pengen tahu dan dekat dengan dirimu, akrabkan dulu dirimu dengan penciptamu. Karena barang siapa yang mengenal sang penciptanya dengan baik, dia akan mengenal dirinya sendiri dengan baik. Saya ulangi, kalau kamu pengen memahami siapa dirimu, dekatkan dulu, akrabkan dulu dirimu dengan penciptamu. Semakin kamu akrab dengan penciptamu, semakin kamu kenal dengan penciptamu, semakin kamu akan memahami siapa gerangan dirimu sendiri. Dan dari situ kamu akan memahami hakikat kehidupan.
Kamu harus melakukan apa? Kamu paham. Kamu harus memperbaiki di bagian mana hidup kamu. Kamu mengerti tanpa harus ada yang ngasih tahu. Itulah namanya petunjuk Tuhan ke dalam hatimu. Jadi sekarang saya ini bukan siapa-siapa kok. Saya bukan orang suci. Saya bukan orang yang bebas dari dosa. Saya juga banyak dosa. Tapi boleh ya saya sebagai sahabat kamu membimbing kamu untuk dekat sama Tuhan. Jangan pecahkan masalahmu sendiri. Kamu lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhanmu. Kenapa sih? Percaya sama saya. Kalau masalah kamu berusaha kamu pecahkan sendiri pakai tangan manusia, gak akan pernah beres. Itu benar loh. Bener loh, kalau nggak percaya lihat hidup kamu. Berapa banyak uang yang kamu keluarin untuk mengobati dirimu sendiri pakai tangan manusia doang? Beres gak? Gak beres. Kalau nggak beres, kurang bukti apa lagi? Ucapan saya. Saya serahkan akhir video ini kepada kamu. Diri kamu mau jadi apa, itu hak kamu. Tapi ingat pesan saya. Sekeras-kerasnya batu karang, ada air yang bisa mengalir di tengah-tengahnya. Sekeras-kerasnya kepala kamu, saya harap banget masih ada kelembutan hati kamu yang bisa memutuskan, oke deh, saya perbaiki hubungan saya sama Tuhan. Ingat ya, belajar untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhanmu. Bagi yang muslim, coba pelajari zikir kolbu, praktekan itu. Itu enak banget dan itu mengobati saya sampai detik ini. Oke? Itu emas. Tuhan itu dekat, yang maha kuasa itu dekat, yang jauh itu adalah prasangkamu. Sadar nggak? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.